dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kami berseru kepadamu Tuhan, lawatilah negeri kami Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami.
Haleluya Yesus. Pulihkanlah, ampuni kami Tuhan, sembuhkanlah. Engkau lawati hati kami Yesus. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami Tuhan. Ini Yesus, haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami Yesus. Engkau memulihkan Indonesia. Haleluya Yesus. Lawat Tuhan, pulihkanlah. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan kembali, pulihkanlah, sembuhkanlah. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah Yesus Tuhan. Doaku Yesus, untuk bangsa-Mu. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkan Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami juga bersuka cita, berterima kasih kalau kami boleh merayakan kemerdekaan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu-waktu yang Kau berikan buat kami dan negeri kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami bersuka cita Tuhan, merayakan kemerdekaan negeri kami Tuhan. Kami pun juga mau bersuka cita Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang tuntun kami, penuhkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan pekikan merdeka 2 kali dan haleluya. Siap, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. 76 tahun Indonesia merdeka. Jika dahulu para pejuang-pejuang berjuang untuk merdeka dengan senjata mereka, mungkin senjata bambu runcing, senjata untuk senapan, tapi saat ini mungkin musuh kita berbeda. Musuh kita adalah mungkin musuh kekhawatiran, musuh ketakutan, musuh sakit penyakit, tapi kita mempunyai senjata, yaitu kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa kuasanya tidak terbatas. Dialah kekuatan kita, dialah gunung batu kita. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita. Mari kita dengan penuh percaya bahwa dialah kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan. Beribu rela di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenangan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rela di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Sama-sama katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Percaya Tuhan, sumber kemenanganku. Dan penuh iman katakan, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh iman kita katakan, Kaulah kuatku, perlindunganmu kuat atas kami Tuhan, gunung batu kami. Haleluya. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah. Sekali lagi, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu Tuhanku, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Sekali lagi, sumber kemenangan kami Tuhan, kemenanganku. Haleluya, segala pujian hanya bagi Tuhan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk itu mari kita tetap teguh berdiri. Apapun yang merintangi kita, kita berkata dalam diri kita sendiri, aku kuat karena Tuhan beserta dengan aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan pada diri kita sendiri, juga untuk mungkin samping kanan kita,
Aku kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Sebab itu ku kuat. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab harapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat Tuhan. Sebab harapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur. Mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab harapannya limpah di hidupku. Mau bersyukur. Mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu Tuhan melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Bapak Ibu di rumah, mari kita akan gerakan seperti singer ya. Kita katakan ku kuat. Ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab harapannya limpah. Sekali lagi kita katakan ku kuat. Sebab itu ku kuat. Amin. Ku dapat berdiri Tuhan. Ku dapat berdiri hadapi semua. Aku kuat. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab harapannya limpah di hidupku. Sebab harapannya. Sebab harapannya limpah di hidupku. Sekali lagi sebab harapannya. Sebab harapannya limpah di hidupku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari Komisi Musik. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. COVID-19 tertinggi di dunia. Banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang, Jawa Timur. Menyebabkan puluhan rumah warga tertimbun. Tim SAR gabungan menemukan 14 korban longsor. Di perbatasan Jawa Tengah dan JNRSJ Yogyakarta 182 dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Syukur untuk setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kami tahu hati-Mu ada di masa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di muka bumi ini, di negeri kita Indonesia. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus saja. Gelombang apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita. Kasih-Nya selalu menguatkan kita. Mari kita akan terus memandang kepada Yesus. Kemuliaan-Nya akan selalu nyata di tengah badai. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Ada
ada Tuhan di tengah badai kehidupan. Jika kami tidak takut, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau-lah kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Haleluya, kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu nyata di tengah badai. Yesus, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah kemenangan kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang besar bagi bangsa kami, bahkan bagi kami umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami bersuka cita buat karya-Mu yang luar biasa bagi bangsa kami. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan pesan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami rindu agar kiranya firman-Mu yang disampaikan pada hari ini menjadi benar-benar kekuatan bagi kami menghadapi saat-saat yang sukar. Kami perlu kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan juga bagi bangsa kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru. Oleh sebab itu saat ini kami mau datang kepadamu. Kami rindu benar-benar rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Bahkan kiranya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian pada hari ini. Kami yakinan percaya urapan Allah akan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami yakinan percaya urapan Roh Kudus juga ada dalam kehidupan beliau. Dan kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan kami, dan membawa kami semakin setia kepada Tuhan, semakin kuat mengiring Engkau di tengah-tengah yang masa sukar saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu, buat karya-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersama-sama bersuka cita karena kita dapat kembali hadir dalam ibadah bersama-sama dan juga merayakan kemerdekaan negara kita. Ya, kita bersama-sama sudah diingatkan melalui pujian-pujian yang kita nyanyikan dan juga kita dapat bersuka cita ya bersama-sama karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dapat berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur karena kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hanya bersama dengan Engkau kami dapat melewati segala waktu, segala keadaan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menyadari kalau kami bisa sampai kepada hari ini hanya oleh anugerah-Mu. Terimalah ucapan syukur kami, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, terima kasih Tuhan bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi kemenangan di setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Kami tahu mereka kuat, mereka mampu sampai hari ini karena ada pertolongan Engkau yang bertindak bagi setiap mereka.
Karena itu hari ini kami berdoa, kiranya berkat dari Engkau menjadi bagian dari setiap pribadi. Berkatilah mereka menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang hidup menurut kehendak-Mu Tuhan, supaya perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, setiap janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan menjadi berkat bagi setiap kehidupan pribadi ini Tuhan. Segala hal yang mereka perlukan, kami percaya Engkau memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Pakai setiap pribadi untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita bersama-sama sudah menyorakkan merdeka. Ya, hari ini saya percaya kita juga bersama-sama menikmati sukacita untuk merayakan kemerdekaan negara kita yang sudah dirayakan pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Ya, dan tema yang sangat luar biasa sudah diberikan oleh pemerintah kita, ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya percaya ini bukan sebuah tema yang begitu saja diberikan, tetapi ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa ambil. Karena pesan ini juga menjadi pesan kita, ya, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bangsa Indonesia kiranya juga menangkap pesan yang sama. Karena pesan ini pun juga menjadi pesan yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tangguh itu punya banyak pengertian, ya, kuat baik pendiriannya, sikapnya, fisiknya, ataupun tahan menderita, tabah dan lain-lain, punya beberapa pengertian. Dan hari ini kita akan lihat, ya, ada satu tema yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, tangguh. Jadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tabah, anak-anak Tuhan yang tahan menderita, anak-anak Tuhan yang bisa punya keberanian, anak-anak Tuhan yang punya keyakinan, ya, yang sangat kuat di dalam Tuhan. Tangguh, kuat, itu adalah satu hal yang juga kita dapat pesan yang sama yang ada dalam firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat, ya. Ayat ini sudah beberapa kali kita renungkan dalam beberapa ibadah-ibadah kita. Tapi saya ingin kita melihat kembali ada satu hal yang sangat istimewa yang kita dapat lihat dari pesan untuk menjadi seorang yang tangguh. Yosua pasal 1 kita akan melihat ayat beberapa kalimat yang sama pada ayat 6, 7, dan 9. Yosua pasal 1 ayat 6, 7, dan 9. Saya akan bacakan. Ayat 6, Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada pesan yang sama yang diulang beberapa kali dalam Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9. Saya menggarisbawahi kalimat ini dalam beberapa terjemahan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan berani. Yakin dan berani. Apa yang kita dapat pelajari? Ada pesan yang sama seperti pesan yang kita dapatkan di pesan kemerdekaan Indonesia tangguh. Ini pesan yang digaungkan. Kita anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam Tuhan. Dan mari kita lihat pesan yang sama juga ada pada Yosua. Kalau saya
membahasakan dengan bahasa sehari-hari, ya, mungkin dengan bahasa yang kita dapat mengerti. Waktu ada firman Tuhan datang kepada Yosua, seolah-olah dapat berkata demikian, Yosua, kamu tangguh. Yosua, kamu kuat. Yosua, kamu berani. Pesan yang sangat luar biasa. Dan saya harap apa yang kita belajar dari Yosua itu juga kita dengar dengan telinga rohani kita. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kamu tangguh, kamu kuat, kamu berani. Ada hal yang sangat luar biasa yang kita dapat belajar dari pesan yang diberikan kepada Yosua. Kita akan lihat bagaimana Yosua yang dapat pesan ini kemudian benar-benar mengalami. Dia jadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang benar-benar mengalami apa yang dipesankan oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Apa rahasianya? Bagaimana seorang bisa menjadi tangguh? Ada begitu banyak rahasia yang saudara dapat ketahui, tapi hari ini saya akan mengajak saudara melihat secara khusus apa yang kita bisa belajar dari Yosua. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang tangguh? Yang pertama, dia punya keyakinan. Yakin itu mulai dari pikiran, kemudian ada dalam hati. Dan keyakinan di dalam Yosua itu dasarnya bukan sesuatu yang lain. Bukan karena pengalamannya dengan Musa, bukan karena pengalamannya 40 tahun, tidak. Dia punya keyakinan yang dia taruh di pikirannya, keyakinan yang dia taruh di hatinya. Dasarnya apa? Janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepadanya, itu yang dia taruh dalam pikirannya. Apa yang Tuhan katakan kepadanya, itu yang dia taruh di dalam hatinya. Apa yang Tuhan katakan kepadanya, itu yang dia pikirkan terus sampai menjadi keyakinan. Perhatikan janji Tuhan kepadanya. Yosua 1 ayat 5. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua sampai itu menjadi keyakinan dalam dirinya. Saya bacakan. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah membaca ini, Bapak Ibu mungkin juga lihat, tapi saya ingin perhatikan, pikirkan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Karena ini pun dapat menjadi sesuatu yang kita dengar untuk kita. Perhatikan kalimat ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kalau engkau dengar perkataan Tuhan, pikirkan itu. Kalau ada seseorang yang berkata kepadamu, seorang pun tidak dapat bertahan melawani engkau. Tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan melawan kamu. Tuhan sedang beritahu Yosua, tidak ada musuh yang engkau tidak dapat kalahkan. Tuhan sedang beritahu kepada Yosua, setiap pertempuran yang engkau akan hadapi sudah dimenangkan. Pertempurannya sudah belum. Firman yang diberikan ini diberikan sebelum peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Yosua. Tapi perhatikan, dia dengar apa yang Tuhan katakan, dipikirkan, ditaruh di dalam hatinya. Itu menjadi satu keyakinan. Apa yang Tuhan katakan, sesuatu yang belum dia alami, tapi ada janji penyertaan. Kamu akan menang. Janji ini bukan janji Yosua, kamu akan menang pada peperanganmu pertama, kedua, dan ketiga. Tidak. Janji ini bukan janji jangka pendek. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan menang kapan? Seumur hidupmu.
Bisakah kita melihat janji yang luar biasa? Bisakah engkau dengar perkataan Tuhan ini? Satu hal yang sangat luar biasa. Dan mari kita belajar. Yosua jadi seorang yang tangguh. Waktu dia dengar, simpan dalam pikirannya. Musuhnya tetap ada. Dan kita dapat belajar, dapat lihat. Dalam Yosua pasal-pasal berikutnya ada peperangan-peperangan yang muncul yang kemudian dia hadapi. Yosua taruh keyakinan itu, dia hanya perlu taat kepada firman Allah dan hasilnya sangat luar biasa. Saya tidak mencatat semua ayat, beberapa saja. Kalau Bapak Ibu baca di Yosua 6 ayat 16, mereka menang atas Yeriko. Apa yang Yosua katakan waktu menang? Tuhan telah menyerahkan kota ini. Dari mana dia bisa berkata itu? Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya. Dalam Yosua 8 ayat 7 mereka menang atas kota Ai. Dan apa yang Yosua katakan di dalam pasal itu, Tuhan Allahmu yang menyerahkan. Dari mana dia tahu? Apa yang dia dengar, apa kata Tuhan, itu dia taruh dalam pikiran dan keyakinan. Yosua 10 ayat 19, mereka menang atas Gilgal. Sekali lagi, perkataan Yosua, Tuhan Allahmu yang menyerahkan. Dia menang, dia tangguh, dia kuat, dia pantang menyerah. Kenapa? Keyakinannya. Tuhan yang beserta dengan dia. Tuhan yang memimpin dia. Tuhan yang sudah berjanji dan berkata, seorang pun tidak dapat melawan engkau. Pertempurannya sudah dimenangkan. Itu dia taruh benar-benar menjadi keyakinan dalam dirinya. Apa yang Yosua pikir, apa yang Yosua yakini, terjadi. Pertanyaan yang sama. Apa yang kita simpan dalam pikiran kita hari-hari ini? Apa yang kita yakini dalam hati kita hari-hari ini? Karena sesungguhnya pesan yang sama diberikan juga kepada kita. Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, kita lebih dari pemenang. Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman, kesudahan zaman ini. Perintahnya sama, pesannya sama. Masalahnya, apakah kita juga menaruh dalam pikiran kita? Apakah kita juga meyakini hal yang sama? Karena firman Allah mengajar kita, apa yang kita pikir, apa yang kita yakini, itu yang akan terjadi. Kalau kita menangkap pesan Tuhan, kamu anak yang tangguh, engkau pilih umat pilihanku, engkau menang bersamaku, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amsal 23 ayat 7a berkata demikian, saya bacakan. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini dalam terjemahan yang kita baca sehari-hari. Dalam terjemahan MILT demikian. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah ia. Perhatikan ayat ini. Apa yang engkau pikir, apa yang engkau yakini, akan jadi seperti itulah dirimu. Kalau engkau tangkap apa yang Tuhan pesankan dan taruh dalam pikiran, akan jadi seperti itulah. Apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan kita? Usaha saya susah, nggak bisa berkembang. Jadi seperti apa yang engkau yakini. Tapi kalau engkau berkata, memang masanya sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Tuhan memberi aku ide yang baru. Aku akan coba usaha yang baru. Aku akan mencoba peluang-peluang yang baru. Saya percaya keyakinan yang Tuhan taruh itu akan menolong kita jadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Tentang keluarga, mungkin ada beberapa saudara yang berjuang dengan keluarga-keluargamu. Ketika engkau menaruh dalam pikiranmu, dia susah, memang gak bisa diubah, memang keluarga kita seperti ini, susah, akan seperti itu. Tapi ketika engkau taruh dalam pikiranmu, keyakinanmu, memang ada masalah, tapi dengan Tuhan, aku percaya kami dapat dipulihkan. Seperti itulah yang akan terjadi. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia.
Jadi pertanyaannya, apa yang kita taruh dalam pikiran kita? Ada sebuah buku yang saya baca sangat menarik. Kalimatnya saya kutip. Anda adalah apa yang Anda katakan tentang Anda. Dunia ini sering berkata bahwa kamu berpikir yang positif, itu akan menjadi positif. Ada kebenarannya juga. Tapi masalahnya pikiran kita tidak selalu bisa positif. Karena itu sangat penting untuk kita menaruh pikiran kita di dalam apa yang Allah katakan tentang kita. Siapa saya? Bagaimana saya? Apa pikiran Allah tentang saya? Apa Allah katakan tentang saya? Itu harus jadi keyakinan. Dengar sama seperti Tuhan bicara pada Yosua. Yosua, engkau tangguh, engkau kuat, engkau berani. Tidak ada yang dapat mengalahkan engkau seumur hidupmu. Dan itu dipegang oleh Yosua. Dia benar-benar menjadi pribadi yang tangguh. Karena itu cari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena Tuhan pun berkata, engkau kuat. Dalam firman-Nya kita menemukan, engkau bangsa yang terpilih. Engkau umat yang kudus, yang sudah dipanggil untuk beritakan kemenangan bagi banyak bangsa. Kita dipanggil jadi orang-orang yang tangguh. Dan firman Allah berkata, engkau lebih dari pemenang. Dunia ini banyak memberikan mungkin kepada kita kalimat-kalimat yang kita taruh dalam pikiran kita. Engkau enggak cukup baik, engkau seperti ini, engkau seperti itu. Kalau itu masukan untuk membangun kita, saudara boleh terima. Tetapi kalau tidak, kembali apa yang firman Allah katakan kepada kita. Firman Allah berkata, engkau berharga. Itu sebabnya Yesus ke Kalvari untuk menyelamatkan kita. Apa yang firman Allah katakan, taruhlah dalam hati, taruhlah dalam pikiran. Itu akan membuat kita jadi orang-orang yang tangguh. Karena kita belajar ketangguhan Yosua. Rahasia yang pertama, dia punya keyakinan di dalam dirinya. Dan keyakinan itu diisi melalui pikiran. Isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, isi pikiranmu dengan semua yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Kalau Anda sedang berpikir, cek pikiran kita. Waktu Anda memikirkan sesuatu, kembali kepada prinsip ini. Yang kita pikirkan benar enggak ya? Kalau benar, Anda boleh lanjutkan. Anda mungkin sedang berpikir tentang sesuatu, berpikir keras. Ini mulia enggak yang saya pikirkan? Kalau tidak mulia, buang. Ada banyak orang yang dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga kita tidak dapat jadi tangguh. Belajar, isi pikiran dengan hal-hal yang benar. Ada banyak orang yang pikirannya diisi dengan intimidasi masa-masa yang lalu. Sehingga dia tidak dapat tangguh, tidak dapat maju. Cek pikiran kita dengan standar ini. Waktu kita sedang berpikir, terus berpikir, mungkin kita pikirannya sampai, aduh pusing. Ini sudah benar enggak ya? Ini suci atau tidak? Ini sesuatu yang sesuai dengan kehendak atau Tuhan atau tidak? Kalau tidak, lepaskan. Kalau tidak, buang. Kalau tidak, singkirkan. Kita belajar rahasia yang pertama. Mau jadi anak Tuhan yang tangguh, miliki keyakinan yang benar di dalam hidup. Dan itu mulai dari pikiran. Jaga supaya keyakinan yang benar itu ada di dalam dirimu. Sekali lagi, mau tangguh, punya keyakinan yang benar. Supaya hidup kita adalah apa yang Allah katakan tentang kita. Dan saya percaya kita dapat jadi anak-anak Tuhan yang tangguh bersama dengan firman Tuhan. Saya ingin saksikan sedikit. Habakuk 3 ayat 19 adalah pesan yang kuat untuk saya tahun ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan itu kita renungkan di awal yang tahun ini. Itu sebabnya saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
Di awal tahun kita belum tahu, saya belum tahu masalah-masalah yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya ingin taruh jadi keyakinan dalam hidup saya adalah aku akan dibuat kuat bukan oleh diriku sendiri, tapi oleh Tuhan yang akan membuat aku kuat seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit. Itu sebabnya Bapak Ibu terima buku renungan. Di buku renungan itu ada gambar yang Bapak Ibu bisa lihat dengan ayat yang sama. Saya sangat merindukan kita punya keyakinan yang sama. Kita mendapat kekuatan, menjaga keyakinan itu tetap ada. Yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu, keyakinan itu harus kita jaga terus ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena bisa saja kita menghadapi banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kita hadapi, dan keyakinan itu mulai perlahan-lahan mundur, perlahan-lahan kita lupakan. Saya pun mengalaminya. Dalam berjalannya waktu kita sekarang sudah tiba di bulan Agustus. Ada banyak waktu di mana saya memikirkan dan kadang-kadang saya merasa, saya berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Saya sudah coba pikirkan ini dan itu tetapi saya merasa tidak mampu. Tapi saya bersyukur Tuhan kembali ingatkan. Ingat apa yang aku katakan. Kita adalah apa yang Allah katakan tentang kepada kita. Itu sebabnya saya taruh gambar rusa ini. Ya, beberapa rekan mungkin tahu betapa saya sangat mencari gambar rusa ini. Saya taruh di handphone saya. Bapak Ibu yang mungkin pernah menghubung. Di profil picture saya itu gambarnya rusa. Setiap kali saya mungkin sedang terima telepon atau akan telepon, saya ingat gambar ini. Oh iya, aku akan jadi kuat seperti kaki rusa. Di laptop saya, bagian depannya juga ada gambar rusa dengan ayat ini. Sehingga setiap kali saya mengerjakan sesuatu dan ada kesulitan, ada tantangan, ada waktu lelah, ada waktu tidak kuat, saya ingat, iya, aku harus kuat. Tuhan memberi aku kekuatan. Keyakinan kita itu harus terus diingatkan. Bapak Ibu boleh pakai banyak cara. Ini salah satu yang saya ingin bagikan. Bagaimana saya taruh terus keyakinan itu. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, taruh itu di dalam diri kita supaya kita dapat terus ingat. Itu menjadi keyakinan. Di kantor saya ada hiasan rusa. Saya berterima kasih untuk beberapa ada rekan, ada keluarga yang juga berikan hiasan rusa ini. Ya. Ada waktunya saya duduk di kantor dan memikirkan banyak hal dan kadang-kadang merasa tidak mampu dan saya lihat, iya, diingatkan kembali apa yang Tuhan katakan kepadamu. Harus kuat, kakimu seperti kaki rusa. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan pakai. Setiap tempat di mana saya ada, kalau memang bisa di depan pintu kamar saya taruh, di kantor sini saya taruh ada gambar-gambar tentang itu dan ayat itu. Tujuannya tidak ada lain, supaya keyakinan itu terus ada, mengisi pikiran, keyakinan. Hal yang sama juga saya taruh di dalam Alkitab. Saya temukan Alkitab yang saya nggak bisa pakai lagi sekarang karena sudah lepas beberapa. Saya lihat lagi kemarin ada Alkitab di mana saya menuliskan apa yang Tuhan katakan sejak 2011. Semua tanggal-tanggalnya masih saya simpan Alkitabnya. Ayatnya dituliskan kembali dan saya taruh di kantor. Untuk apa? Memiliki itu, menjaga keyakinan, taruh dalam pikiran. Bapak Ibu, cara ini tidak harus sama. Tapi intinya saya ingin kita melihat, kita punya banyak kesempatan. Taruh, pakai semua daya untuk terus taruh keyakinan di dalam hidup kita, pikiran kita. Apa yang Tuhan katakan kepadamu. Supaya itu dapat menjadi kekuatan sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tangguh. Yang kedua, Yosua bukan hanya punya keyakinan, tapi dia punya keberanian. Keyakinan tidak akan menjadi sesuatu sampai seseorang kemudian bertindak. Keyakinan tidak akan menjadi sesuatu yang berpengaruh kapan sampai seseorang bertindak. Dan kita lihat keyakinan yang ada di dalam Yosua itu kemudian menjadi ketangguhan kapan waktu dia bergerak, dia berani dan dasarnya apa? Petunjuk Tuhan.
Yosua 1 ayat 7 dan 8 kita lihat ada kalimat di mana firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang kita dapat belajar? Dari Yosua kita lihat, dia benar-benar taruh apa yang Tuhan katakan dalam pikirannya, apa yang Tuhan katakan di dalam hatinya jadi keyakinan. Dan kemudian ketika dia sudah taruh itu, dia bertindak dengan berani. Berani itu adalah saudara berani berdiri bahkan ketika orang lain pun tidak mau melakukannya. Keberanian adalah sesuatu tindakan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kita yakini. Kalau Anda mau jadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, berani bertindak. Tentunya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yosua jadi tangguh, jadi kuat karena dia berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang baru bahkan bagi dia. Yosua 2, 3, 4 dan sepanjang Yosua kita melihat dia melakukan banyak hal-hal yang baru yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan. Yosua 2 mencatat dia mengirim orang-orang untuk mengintai Yeriko. Itu hal yang baru. Yosua dulu seorang pengintai, tapi di Yosua 2 dia harus mengutus orang untuk mengintai. Dulu dia ikut waktu melihat Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Tapi Yosua 3, Yosua harus berani berdiri untuk melakukan hal-hal yang baru karena dia yang harus memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara bisa bayangkan kalau Yosua berkata, aku tidak seperti Musa. Dulu Musa yang memimpin, kalau saya ini siapa? Tidak akan terjadi sejarah bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tapi karena seorang Yosua, dia punya keyakinan dan keberanian. Itu sebabnya apa yang dia dengar dari Tuhan, dia taruh dalam hatinya dan dia berdiri untuk bertindak. Yosua 4, ada catatan bagaimana dia merayakan Paskah, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan. Dia berani melakukan hal-hal yang baru. Apa yang Tuhan sedang tuntun kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baru hari-hari ini? Untuk jadi tangguh, jangan takut untuk berhadapan melakukan hal-hal yang baru. Tentunya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Semua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi keberaniannya itu bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang baru. Karena kita pun belajar dari Yosua, ketangguhannya adalah ketika dia berani belajar dan bangkit dari kegagalan. Mengapa? Yosua 7 mencatat, ada waktunya Yosua mengalami kegagalan. Apakah kita kemudian berpikir, kan Tuhan janji, dia nggak akan pernah kalah. Tapi perhatikan, janji itu berlaku ketika dia mengikuti petunjuk Tuhan. Tapi Yosua 7, kalau saudara membaca kitab Yosua ini sangat menarik ya. Di seluruh Yosua itu ada catatannya. Yosua 7 ayat pertama saya ingin bacakan. Tetapi orang Israel berubah setia. Saat dia berubah keyakinannya, tindakannya berubah. Dia mengalami kegagalan. Bukankah kita pun sama seperti itu? Ketika kita berubah kesetiaan kita. Itu sebabnya minggu yang lalu kita bersama-sama berkomitmen. Tuhan, tolong supaya kasih kita tidak berubah. Tapi kita belajar, Yosua yang mengalami kegagalan, dia berani belajar dan bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu bisa baca seluruh Yosua 7. Dia kalah dari perang. Tapi waktu dia kalah, apa yang dia lakukan? Tidak cari kambing hitam. Tapi dia sujud di depan tabu Tuhan. Dia tanya pada Tuhan apa masalahnya. Dan perhatikan bagaimana dia menyelesaikan masalah dosa. Setelah itu berperang kembali. Dan pasal 8 kita temukan. Dia kembali jadi tangguh. Karena kemudian dia bisa mengalahkan kota Ai. Bapak Ibu, 2 rahasia ini kiranya kita pegang. Kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Miliki keyakinan. Miliki keberanian. Karena janji Tuhan akan menyertai. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan
Yosua 1 ayat 5 dan 9 itu menjadi catatan yang kita dapat pegang. Tuhan berkata kepada Yosua, jadi anak Tuhan yang tangguh, berani, kuat, miliki keyakinan, miliki keberanian. Dan Tuhan berkata, Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Dan itu dia benar-benar tepati. Karena itu pesan yang sama. Jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya ini bukan hanya sebuah slogan dari pemerintah, tapi tangkap ini sebagai pesan untuk kita pribadi. Jadi pribadi yang tangguh. Mau tangguh? Yang kedua, jadilah pribadi yang berani bertindak. Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hidup kita. Lakukan, jangan diam. Gagal, tidak apa-apa. Perbaiki, lalu bangkit kembali. Bukankah ada banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari hari-hari ini? Di gereja pun sama. Saya masih ingat 22 Maret 2020. Mungkin Bapak Ibu masih punya rekamannya karena ada jejak digital. Bagi saya sangat tidak mudah untuk melakukan sesuatu di depan kamera. Itu hal yang baru. Butuh keberanian yang luar biasa. 1 tahun yang lalu, ibadah itu hanya ada di sini. Dengan kamera seadanya. Butuh keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Banyak kegagalan yang kami alami. Banyak kesalahan yang harus kami perbaiki. Tapi kalau sampai hari ini bisa ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bersama-sama jadi tangguh. Karena Tuhan yang sudah menolong kita. Bapak Ibu mungkin harus coba hal yang baru. Kita belum pernah lakukan. Ibadah Anda harus daftar. Harus buka aplikasi, belajar sesuatu yang baru. Tapi anak-anak Tuhan yang tangguh, punya keberanian mencoba hal-hal yang baru. Mungkin Anda punya usaha, punya sekolah, punya segala hal, kita belajar banyak hal-hal yang baru. Mungkin usaha yang Anda nggak pernah coba, tapi sekarang Anda coba. Jadi tangguh, berani mencoba hal yang baru. Berani dalam kehidupan, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jangan takut, berdiri teguh. Karena Dia berjanji memberikan kita kekuatan. 1 Korintus 16 ayat 13. Saya bacakan dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau Tuhan berkata, berjuang dengan berani, berjuanglah. Terus berpegang kepada Dia. Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan dalam terjemahan lain. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dia berkata, aku beri kamu kuasa supaya kamu kuat menghadapi segala keadaan. Keadaannya bisa berubah, keadaannya bisa tiba-tiba. Mungkin ada banyak hal yang di luar kemampuan, di luar pikiran kita. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan katakan? Engkau kuat, engkau berani, engkau tangguh, engkau sanggup menghadapi segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena itu, jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Miliki keyakinan, miliki keberanian. Taruh dalam hati, lalu bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saya ingin menutup renungan ini dengan berkat ketika seorang mau jadi tangguh. Yosua 24 berkata demikian. Waktu banyak orang di akhir penutup dari pasal ini, dia berkata demikian. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seorang yang tangguh, ketangguhan itu menular. Ketangguhan itu jadi berkat. Dan ketangguhan itu jadi berkat bagi siapa? Pertama bagi Yosua, tapi kemudian bagi seisi rumahnya. Seisi rumahnya jadi pribadi yang tangguh. Bapak-bapak, kalau Anda tangguh, engkau akan jadi berkat bagi seluruh keluargamu. Tapi bukan hanya itu.
di ayat-ayat terakhir, ketika bangsa itu dengar Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa itu menjawab, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lihatlah berkatnya. Waktu engkau pilih untuk dengar, yakini dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, engkau jadi pribadi yang tangguh. Keluargamu juga akan tangguh mendapatkan berkat. Bahkan bangsa ini juga akan dapat berkat dari kehidupan kita. Allah sudah taruh sesuatu di dalam diri kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan bangsa kita. Karena bukan kebetulan kita ada di Indonesia. Tugas kita adalah miliki keyakinan, bertindak, gunakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadilah tangguh untuk dapat jadi berkat bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi bangsa kita. Hari ini kita memperingati kemerdekaan negara kita. Kita bukan hanya bersyukur untuk kemerdekaannya, tapi saya percaya Tuhan ingin kita keluarga GPDI El Shaddai Magelang tangguh di dalam Tuhan. Tangguh dalam pribadimu, tangguh dalam keluargamu, tangguh bagi bangsa ini. Miliki keyakinan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, doa kita ada kekuatan, jadi berkat. Bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan. Ya, bangsa ini akan melihat banyak hal. Mereka akan dengar tentang kuasa Tuhan. Dari siapa? Kita, anak-anak Tuhan yang tangguh, yang punya keyakinan, yang punya keberanian bertindak di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Dia tidak pernah gagal. Dia selalu kuat bagi kita. Dan karena itu dia juga akan memberikan kita kekuatan. Tetap percaya. Dia penolong, dia sahabat bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya kepadanya, tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya.
pergumulanmu hari ini. Penyakit, pekerjaan, kesulitan sekolah, apapun juga. Ingat, ada perkataan Tuhan. Engkau tangguh, engkau kuat, engkau menang. Dan engkau dapat tanggung semuanya. Engkau dapat lewati semuanya bersama Dia yang memberi kemenangan. Karena itu miliki keyakinan, miliki keberanian. Kita anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam Tuhan. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita bersama. Di akhir pujian, Pendeta Muda Budi Hartanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penolong yang setia bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Taruh keyakinan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kuat, kami menang bersama-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory Tuhan, kami menang bersama-Mu. Kami dapat menanggung semua bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Setiap perkataan-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Haleluya. Kami mau yakin di dalam Engkau. Kami berani di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau buat anugerah-Mu bagi bangsa kami. Kami juga bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu. Engkau Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami menjadi milik-Mu Tuhan, kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Kami memiliki keyakinan di dalam Engkau. Amin, amin. Bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Amin. Dan kami ada di dalam Engkau, Amin. Tuhan. Terima kasih. Bersama dengan Engkau, Haleluya. kami kuat, Tuhan. Amin. Bersama dengan Engkau, kami menang, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Terima kasih, Tuhan. Berikan kepada kami
keberanian Tuhan, Amin. untuk terus bertindak, berpegang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menjadi umat-umat-Mu yang tangguh di dalam Engkau. Amin. Karena firman-Mu memenuhi hidup kami. Amin. Engkau ada di dalam kami, Amin. menjadikan kami kuat, Amin. menjadikan kami menang. Terima Terima kasih kasih. Tuhan buat firman-Mu. Terima Memberkati kasih, hamba-Mu Tuhan. yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Tuhan terus urapi beliau. Haleluya. Tuhan terus singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Terima bagi kasih, kami umat-umat-Mu. Untuk terus menguatkan kami, meneguhkan kami melalui setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Bapak. Kami doa dan syukur kami Terima dalam kasih. nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Tuhan setiap janji firman-Mu, apa yang Engkau katakan kiranya Engkau terus tolong supaya kami menaruhnya di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mungkin hari-hari ini dalam perjuangan, di dalam pergumulan mereka, sehingga ada kekhawatiran, ada kesulitan, ada pergumulan yang memenuhi pikiran mereka. Kami berdoa kiranya Engkau akan menolong, Engkau memberkati supaya keyakinan mereka diisi oleh keyakinan-keyakinan akan firman-Mu. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan menjadi bagian dari umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati setiap umat-umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang menjadi tangguh di dalam Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk 76 tahun kami dapat menikmati kemerdekaan bangsa kami. Kami tahu Engkau memberikan kami anugerah yang sangat luar biasa di negeri ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan pakai setiap umat-umat-Mu untuk menjadi pemberita Injil keselamatan. Kami dapat ceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang, sehingga hidup kami pun dapat menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami dapat menceritakan Engkau, memuliakan Engkau melalui apa yang kami lakukan. Berkati pemerintah negara kami dari presiden sampai semua yang ada di daerah. Biarlah hati yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat dalam menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa Engkau memberkati juga tenaga-tenaga kesehatan yang hari-hari ini masih terus bekerja. Engkau berikan mereka kekuatan, berikan perlindungan, dan Engkau juga akan menolong mereka menjadi berkat, menolong banyak orang yang sedang sakit sehingga mereka dapat mengalami juga kesembuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan. Kami percaya kami kuat, kami tangguh bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah melayani, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mengikuti ibadah, biarlah kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohonkan berkat-Mu yang dari Engkau sendiri menjadi bagian dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terima dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka! Haleluya. Engkau selalu ada Tuhan di tengah badai kehidupan, jika kami tidak takut. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian,